Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Lebih sedikit pertandingan, Arsenal naikkan harga tiket. Pasukan Mikel Arteta tampil luar biasa musim ini dan terus menikmati kesuksesan di lapangan. Di sisi lain, klub membutuhkan waktu untuk berbicara dengan para penggemarnya tentang perubahan harga tiket musiman dan jumlah pertandingan yang disertakan. Setelah konsultasi, The Gunners memutuskan untuk menaikkan harga tiket musiman sebesar 5% dan mengurangi jumlah pertandingan di dalamnya. Nantinya pemegang tiket musiman akan memiliki akses ke 26 pertandingan kandang musim ini. Tetapi di musim berikutnya akan ada 22 pertandingan kandang di Liga Inggris dan Liga Eropa. Ini bukanlah keputusan sepihak, namun klub telah berkonsultasi dengan penggemar sebelum membuat keputusan ini. Dan hal ini dinilai menguntungkan semua orang. Para penggemar dapat melihat bahwa tim telah membuat kemajuan dan klub berinvestasi di dalamnya. Jadwal ulang Arsenal versus Everton diresmikan. Pertandingan kandang Premier League antara Arsenal versus Everton akhirnya dijadwalkan ulang. Setelah ditunda pada September 2022 karena meninggalnya Ratu Elizabeth II. Pertandingan tunda akan berlangsung pada hari Rabu 1 Maret 2023 pada pukul 19.45 waktu setempat. Dan akan diselenggarakan di Stadion Emirates. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan setelah perjalanan Arsenal ke Stadion King Power untuk menghadapi Leicester City pada Sabtu 25 Februari. Dan sebelum Arsenal melawan Bournemouth di Emirates pada Sabtu 4 Maret. Rangkaian 3 pertandingan Liga Arsenal berturut-turut itu tidak akan disiarkan di televisi. Comeback dramatis tim junior Arsenal lanjut putaran FA. Arsenal Junior maju ke perempat final FA Youth Cup dengan kemenangan comeback yang mengesankan atas Watford di Vicarage Road. Arsenal U18 asuhan Jack Wilshere mampu menunjukkan mental permainan yang apik. Sempat tertinggal 2-0 terlebih dahulu, mereka mampu menyamakan skor lawan mulai dari menit ke-57. Hingga 13 menit berselang, Arsenal U18 berhasil mengungguli tuan rumah dengan skor 4-2. Sekedar informasi, ada banyak pemain menonjol di lini tengah dan serang Arsenal, yang sebenarnya juga menjadi kekuatan pendorong untuk comeback-nya tim ini. Untuk Arsenal U18, pertandingan berikutnya adalah pertandingan tandang ke Brighton. Mereka akan kembali ke FA Youth Cup untuk perempat final saat pertandingan itu selesai dan akan dilangsungkan sebelum Sabtu 4 Maret. Pengumpan fantastis, Fabio Vieira dapat pujian. Setelah bergabung dengan Arsenal seharga 34 juta pound sterling di bursa transfer musim panas lalu, visi Fabio Vieira disorot oleh Tom Kundert. Dia menggambarkan gelandang tersebut sebagai pengumpan yang fantastis dan seorang yang sangat tajam di sepertiga akhir. Dia juga dapat berkontribusi dengan apik untuk klub. Dengan kualitasnya tersebut, sungguh mengejutkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu tidak tampil penuh dalam beberapa pertandingan. Padahal dia menampilkan permainan yang mengesankan. Bermain hanya 242 menit termasuk 1 kali sebagai starter dan 8 kali sebagai pemain pengganti.
Vieira perlu waktu bermain yang konsisten. Namun harapannya kini muncul untuk sang gelandang setelah dia bermain 90 menit penuh saat menggantikan Bukayo Saka. Arsenal tolak kesepakatan permanen Balogun. Dilansir dari The Sun, Arsenal telah menolak permintaan dari Stade de Reims untuk menandatangani Folarin Balogun secara permanen. Arsenal tidak akan kekurangan tawaran untuk sang pemain, tetapi mereka harus memutuskan apakah akan mempertahankannya dengan memperpanjang kontraknya sekaligus menjadikan Balogun sebagai bagian dari rencana jangka panjang Mikel Arteta atau menguangkan sang pemain karena musim yang mengesankan di Ligue 1. Namun dari dua opsi itu yang paling mungkin adalah Arsenal akan mempertahankannya untuk awal musim depan. Saat menandatangani perpanjangan kontraknya dengan Arsenal, Balogun sendiri mengkonfirmasi bahwa kontrak barunya berlangsung hingga 2025. Sangat disayangkan jika talenta apik Balogun tidak dimanfaatkan, sehingga Arteta kemungkinan akan menjadikan sang pemain sebagai salah satu amunisi pentingnya untuk mengarungi musim depan. Demi Declan Rice, Arteta turun tangan. Mikel Arteta mengambil peran aktif dalam pembicaraan untuk membawa Declan Rice dari West Ham United ke Emirates Stadium di musim panas. The Gunners diyakini telah mengidentifikasi gelandang berusia 24 tahun itu sebagai target utama mereka untuk jendela transfer musim panas. Dan dia diduga tertarik untuk pindah ke London Utara. Kontrak Rice dengan West Ham United hanya berlaku hingga musim panas 2024. Tetapi The Hammers masih diperkirakan akan bertahan dengan bayaran 100 juta pound sterling untuk menyetujui penjualan. Menurut jurnalis Rudy Galetti, Meriam London melakukan kontak dengan The Hammers pada Januari untuk mengumpulkan informasi awal. Dan Mikel Arteta terlibat langsung dalam diskusi tersebut. Declan Rice dapat pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim depan jika dia tidak menandatangani kesepakatan baru. West Ham pada akhirnya mungkin terpaksa melunakkan sikap mereka dan menerima bayaran antara 60 juta dan 80 juta pound sterling musim panas ini. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!